Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kurnia Ramani. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kali ini saya itu akan membuat vlog mengenai tadi ada sebuah Zoom bridging, dan itu diisi oleh pemateri yang sangat-sangat luar biasa. Ada 3 pemateri. Yang pertama ada Bapak Ahmad Fuadi, tulis buku 5 Menara. Yang kedua ada Mbak Muntazah TJ, pembawa berita CNN, ya, sangat keren sekali. Yang ketiga adalah Mbak Putri Alfa, dia adalah alumni dari PBI tahun 2013. Sangat-sangat berkesan sekali mereka semua, ya. Nah, untuk saya akan membahas satu persatu pemateri ini. Apa aja sih yang disampaikan, bagaimana sih kesan-kesan kita kayak gitu, apa sih bisa kita dapat, gimana sih bisa jadi kayak mereka gitu. Nah, yang pertama itu adalah Bapak Ahmad Fuadi nih. Bapak Ahmad Fuadi tadi kan penulis buku 5 Menara. Kalian tahu gak sih buku-buku seperti itu kan sudah sangat terkenal, ya. Apalagi beliau tidak hanya menulis buku 5 Menara, tapi yang paling terkenal memang 5 Menara itu, ya. Nah, buku itu tuh sampai diterjemahkan dari lebih dari satu bahasa gitu loh, satu bahasa, nggak cuma bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris dan sebagainya. Dan buku ini juga udah difilmkan dan sangat bagus sekali, sangat memotivasi, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Nah, gimana sih latar belakangnya bisa nulis buku kayak gini? Jadi Bapak Fuadi ini tuh dia itu ngasih tahu nih buat kita, ngasih tahu kita untuk sebagai mahasiswa nih. Kan kadang tuh ada ya yang udah mahasiswa nih tapi dia tidak berani untuk keluar, tidak berani untuk merantau. Nah, kita tuh disuruh untuk merantau lah. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berkembang. Gimana sih menghadapi dunia luar tuh kayak gimana? Kayak gitu loh. Kita harus berani berpetualang. Beda lah pokoknya kalau orang yang merantau kan berpetualang tuh menghadapi dunia sesungguhnya nih. Dan kita tuh dihadapi oleh kejadian-kejadian yang emang tidak mengenakan, ya. Karena kehidupan tuh sebenarnya emang pahit banget, Bapak Fadi bilang kayak gitu. Dan kita keluar tuh kita bisa berkembang. Kita tahu tujuan hidup kita kayak gimana, mau kayak gimana itu kita harus keluar dari rumah gitu lah. Nah, dengan diberikan banyak cobaan tuh kita tuh ditujukan untuk sabar. Ya, sebenarnya tuh tujuan kita tuh untuk sabar, bekerja keras gitulah, bersungguh-sungguh supaya dia tuh bisa berhasil. Lah, banyak tantangannya kan, banyak cobaannya, tapi tetap sabar. Semua itu tetap sabar, ya. Bapak kan dari alumni Gontor juga sih, ya. Jadi bagus banget permotivasinya tadi. Dia tuh bilang kayak gini, memang banyak tantangannya, banyak cobaannya, tapi ingat, kita harus tetap sabar. Man sobaro dhofiro, siapa yang bersabar akan beruntung. Dan mansaro ala dorbi wasola, siapa yang berjalan-jalannya akan sampai. Jadi sungguh-sungguh aja, sabar lah udah. Pokoknya ikutin alurnya Allah, bersungguh-sungguh membantu diri yang baik, ya. Pantang menyerah gitu lah intinya. Oke, lanjut ke pembicaraan yang kedua, yaitu Mbak Muntazah TJ, pembawa berita CNN. Saya hanya menyimpulkan 2 karena sinyalnya waktu itu juga jelek dan kresek-kresek, tapi saya tetap mendengarkan dan saya menangkap satu, kita juga punya role model untuk bisa berkembang di bidang kita sukai. Yang kedua, kita harus terus mengasah kemampuan dan keahlian. Ya jelas ya, kita harus mengasah, ya. Gimana kalau nggak diasah-asah nanti tumpul, nggak bisa berkembang, ya. Cuma stuck di situ aja. Nah, hanya karena kita pernah belajar itu tidak cukup. Cuman belajar aja, karena kita pernah belajar itu kita nggak cukup. Jadi kita harus mengembangkan, menerapkannya. Gimana sih cara penerapannya biar kita bisa membuat itu menjadi sebuah keseharian, bisa membuat keseharian itu menjadi sebuah habit gitu loh, kebiasaan kita. Nah, itu nanti yang bisa merubah takdir kita, bisa merubah takdir kita gitu. Tidak perlu ikut-ikutan nih. Kan banyak itu yang bilang aku nggak bisa deh kalau gitu dah. Jadi waktu pembahasan ini tuh ada kayak pemateri ikut-ikutan temen gitu loh, pingin trendy, pingin mengikuti perkembangan zaman sekarang, ya. Semakin modern, semakin banyak kayak fashionable dan sebagainya. Standar kecantikan pun sekarang semakin tinggi dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, kita tuh dikasih tahu gitu loh, kalian daripada pusing-pusing mikirin kayak gitu, tidak usah ikut-ikutan dan mengikuti trendy-trendy yang zaman sekarang. Gak usah ikut-ikut, daripada pusing-pusing pilih kayak gitu nih, mending kita tuh pusingin bagaimana sih ke depan kita nanti tuh, bagaimana kita tuh besok kayak gimana. Terus
kalau misal mau ikut-ikutan nih, ikut-ikutan pada hal yang baik aja lah. Kenapa harus ikut-ikutan yang buruk dan tidak ada faedahnya, tidak ada mudaratnya, ya nggak sih? Nah, be yourself dan be better. Jangan sampai ya lebih jadi diri sendiri tapi juga merubah dirimu jadi lebih baik kayak gitu. Ya, gitu. Yang ketiga ini, aku suka punya Mbak Alfa banget nih. Ini dari Mbak Alfa, alumni PBI tahun 2013. Dia mendapatkan beasiswa di Cordoba. Insya Allah, bagus banget kan. Nah, dia tuh cerita-cerita gimana sih caranya, gimana sih kalau saya bisa sampai ke sini, gimana sih cara beasiswa kayak gitu, student exchange itu gimana sih prosedurnya, gimana lah. Itu sangat membantu banget ya Mbak. Aku suka sama punya Mbak, ya Allah, makasih ya Mbak udah ngasih tahu gimana caranya, tapi aku nggak ada cuan. Canda. Oke, lanjut. Cara taunya tuh gimana sih syarat-syaratnya dan sebagainya. Sebenarnya tuh ada banyak, dan aku mencatatnya sih, dan itu tuh membuat saya tuh semakin tertarik gitu loh, semakin tertarik untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan apabila itu beasiswanya, apalagi tuh kalau udah ditanggung semuanya gitu loh, apalagi kalau dikasih pesangon gak sih. Tapi kalau ini biayanya full tuh bisa nggak sih, terus di mana kayak gimana kayak gitu. Saya tertarik banget sama pembahasannya Mbak Alfa ini ya, karena ya tadi student exchange dan sebagainya. Saya mau banget, makasih Mbak udah dikasih tahu rinciannya. Tapi karena keterbatasan waktu jadi saya bilang gini aja ya Mbak, makasih. Dan semoga saya juga bisa jadi student exchange gitu ya, bisa dapat beasiswa kemana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.